Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi lisani illa yaumiddin amma ba'du. Para yang terhormat Syekh Absolut Group Bapak Haji Nasro SH, kepada yang terhormat Direktur Absolut Group Bapak Dirjen Purnawirawan Insinyur Haji Agus Suryasto, kepada yang terhormat Habib Abdurrahman bin Ahmad Asegaf dan CMA, kepada yang terhormat Ustaz Haji Muhammad Siddiq dan CMA Syariah, kepada yang terhormat Ustaz Agus dan Bapak Ibu karyawan Absolut Group yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai umat muslim, karena kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga pada sore hari ini kita diizinkan untuk berkumpul dalam acara pengajian tanpa adanya halangan. Semoga dapat menambah ilmu dan wawasan kita sebagai bekal kehidupan di dunia dan juga di akhirat nanti. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sahabatnya, dan kepada kita semua sebagai umatnya. Hadirin yang saya hormati, saya selaku pembawa acara izinkan untuk membacakan susunan acara pada pengajian sore hari ini. Yang pertama, pembukaan. Marilah kita buka pengajian ini dengan bacaan Al-Fatihah. Kita berlanjut ke acara yang inti kita, yaitu yang kedua, yaitu tausiah. Tausiah akan disampaikan oleh Habib Abdurrahman bin Ahmad Asegaf RCMA dengan tema hadis arba'in, hadis ke-17. Pada Habib Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Rabbi sirri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Segala puja dan puji kehadirat Allah, salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in serta seluruh umat yang selalu beristiqamah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Alhamdulillah, setelah kita mendirikan sholat asar secara berjamaah, semoga semua yang telah kita lakukan, semua yang telah kita dirikan dari sholat-sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kembali di kesempatan yang sangat mulia ini, di tempat yang kita cintai ini, bersama-sama kita akan membahas secara singkat hadis arba'in nawawiyah yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi, yang alhamdulillah saat ini sudah masuk di hadis ke-17. Hadis ke-17 ini hadis yang berjudul, atau kita bisa berikan judul, berbuat baik dengan seluruh makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Ini kita disuruh berbuat ihsan. Di sini dikatakan qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi fid-dharain amin. An Abi Ya'la Shaddad ibn Aus an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in fa idza qataltum fa ahsinu al-qitla wa idza dhabhtum fa ahsinu dhibha wal yuhidda ahadukum syafratah wal yurih dhabihatahu. Rawahu al-Imam Muslim. Ini hadis yang sangat singkat, tapi tentunya hadis ini banyak sekali hikmah yang bisa kita pelajari nanti. Bagaimana Islam itu mengajarkan kepada kita untuk berbuat ihsan, artinya berbuat baik bukan hanya dengan manusia, bahkan dengan makhluk pun Allah perintahkan. Dikatakan di situ An Abi Ya'la Shaddad ibn Aus. Shaddad ibn Aus banyak dikenal dengan kunyahnya tadi, Abu Ya'la. Beliau memang sering dipanggil Abu Ya'la. Nama aslinya adalah Shaddad ibn Aus Al-Ansari Al-Khazraji. Beliau berasal dari Madinah dan dari suku Khazraj, karena memang di Madinah itu ada suku besar dua. Asli kota Madinah punya suku dua, yaitu Aus dan Khazraj. Sementara suku pendatang di kota Madinah ada tiga, Yahudi semua, yaitu Bani Quraidah, Bani Nadir, Bani Qainuqa. Jadi ada 5 suku di kota Madinah.
Aus dan Khazraj ini tidak pernah damai. Mungkin bahasa kita 7 turunan, bukan lebih dari 7 turunan itu, karena ada yang mengatakan sampai 350 tahun. Tidak pernah damai. Selalu perang antar suku Aus dan Khazraj, tidak pernah damai. Kenapa? Karena memang ada pihak ketiga. 3 suku Yahudi ini tidak mau membiarkan Aus dan Khazraj berdamai. Akhirnya mereka terus memprovokatori 2 suku ini, dan akhirnya terjadi peperangan tidak pernah damai. Kapan damainya? Saat Rasulullah masuk dari kota Mekah menuju kota Madinah. Rasulullah masuk Madinah, langsung mereka bersatu. Maka diabadikan dalam surat Ali Imran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Itu Allah mengingatkan, wadhkuru ni'matallah, ingatlah nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kalian. Id kuntum a'da'an, dulu kalian itu bermusuh-musuhan. Fasbahtum bi ni'matihi ikhwana, lalu kalian menjadi bersaudara dengan datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aus tidak mungkin damai, dengan logika itu sulit untuk damai. Tapi dengan datangnya Rasul mereka berdamai. Ini satu pelajaran untuk kita, bahwa misi Nabi Muhammad itu adalah salah satunya yang paling mudah kita lihat adalah di mana ada Rasul, di situ Rasulullah akan berusaha menyatukan umat. Jadi kalau ada Rasul yang tadinya musuhan jadi bersatu. Begitu juga misi para ustadz, misi para kiai. Ini kiai benar apa tidak? Lihat saja ketika dia masuk ke satu wilayah yang tadinya wilayah itu bermusuhan jadi bersatu. Wah, ini berarti misinya betul ini. Tapi kalau satu kiai masuk ke satu wilayah yang tadinya damai jadi berantem, nggak perlu dipertanyakan, kok misinya kok bisa merusak umat ini? Oh enggak, saat ini benar, bukan benar, apalagi benar. Kalau membawa kebenaran tidak mungkin membuat pecah umat. Yang namanya kebenaran itu pasti menyatukan umat. Rasulullah SAW misinya adalah menyatukan. Oleh karena itu, insya Allah kita doakan para ustaz, para kiai, para dai, semuanya menjadi pemersatu umat, insya Allah, amin ya rabbal alamin. Akhirnya Aus dan Khazraj bersatu. Nah, salah satu tokoh yaitu dari suku Khazraj adalah Ya'la, yaitu Abu Ya'la Shaddad ibn Aus, perawi hadis kita. Beliau lahir 17 tahun sebelum, yaitu hijrahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi 17 tahun sebelum hijrahnya Rasul. Berarti waktu Rasulullah hijrah umur 53 tahun, beliau itu umur 17 tahun. Berarti termasuk nggak terlalu tidak terlalu tua juga. Jadi waktu Rasulullah masuk dia sudah umur 17 tahunan, dan meninggal ada yang mengatakan tahun 68, ada yang mengatakan 58. Khilaf di antara para ulama ahli sejarah. Artinya sekitar 50-an, hampir 60 lebih Hijriah. Berarti kalau 60-an dia meninggal, berarti kan ditambah 17 tahun, ya sekitar 78 usianya. Beliau sempat meriwayatkan hadis sebanyak 50 hadis. Enggak banyak riwayat beliau, termasuk minal mukhillin, termasuk dari sahabat yang tidak banyak meriwayatkan hadis. Hanya 50 hadis Rasulullah. Salah satunya hadis ini, yaitu yang kita baca di kitab Arba'in ini. Dikatakan di sini dari Abu Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in. Sesungguhnya Allah menulis, kataba itu menulis, tapi bisa diterjemahkan menetapkan. Jadi innallaha katabal ihsan, Allah telah menulis kebaikan ala kulli syai'in, atas segala sesuatu. Maksudnya Allah telah menetapkan kebaikan dalam segala hal. Fa idza qataltum fa ahsinul qitla. Kalau kamu sedang perang, maka berpelang dengan yang baik. Wa idza dzabhtum, kalau kamu sedang menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Wal yuhidda ahadukum syafrata, tajamkan pisaunya. Wal yurih dzabihata, dan berikan ketenangan kepada hewan yang disembelihnya. Hadis sahih, tentunya ini hadis sepakat merupakan hadis sahih karena diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi Allah telah menetapkan kebaikan dalam segala hal. Apabila kalian berperang, berperanglah dengan cara yang baik. Bila kalian menyembelih, sembelihlah dengan cara yang baik. Tajamkan pisau kalian supaya hewan sembelihan kalian tidak sakit. Hadis riwayat Imam Muslim.
Ini merupakan hadis yang sangat singkat, tapi kalau kita lihat penjelasan para ulama sangat panjang sekali tentang hadis ini. Tapi di pertemuan sore hari ini tentunya kita tidak memperpanjang pembahasan ini, kita bisa ambil secara singkat beberapa hikmah. Apa hikmah? Yaitu kalau bahasa ulama istinbatul ahkam min hadzal hadis. Dari hadis ini dapat kita ambil beberapa hukum wal hikam dan juga beberapa hikmah. Minha, di antara hikmah-hikmah tersebut, yang pertama bahwa Allah telah menetapkan, telah mewajibkan, telah menuliskan kebaikan dalam segala hal. Artinya apa? Orang Islam itu kalau melakukan apapun harus dengan yang terbaik. Kalau kita menjadi pegawai, jadilah pegawai yang terbaik. Kalau kita mau menjadi mau menjadi guru, jadilah guru yang terbaik. Mau menjadi pedagang, menjadilah pedagang yang terbaik. Mau menjadi dokter, jadilah dokter yang terbaik. Itu yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad. Innallaha katabal ihsan ala kulli syai. Apapun profesi Anda, apapun pekerjaan Anda, apapun kesibukan kita, jadilah orang yang terbaik di kerjaan itu. Kata para ulama, al-mutqin. Mutqin itu orang-orang yang maksimal di dalam melakukan sesuatu. Jangan pernah menjadi ustaz. Ustaz itu menjadi ustaz dia. Ya asal aja, mending iseng-iseng aja. Nanti kalau ada yang lain saya pindah. Yang model begini ini bukan ihsan, ini nggak mungkin banget. Dia hanya kerjaan itu hanya sebagai apa? Sambilan gitu, nggak mungkin. Kata para ulama, kamu jadi ustaz, ya ustaz beneran. Kalau mau jadi pegawai betulan. Kalau jadi pedagang betulan. Kalau jadi, jangan ini cuma batu loncatan. Walaupun menjadi batu loncatan, tetap itu harus yang terbaik. Karena kalau sudah yang terbaik ini, itu akan mendapatkan batu loncatan yang terbaik. Tapi kalau ini nggak baik, nggak mungkin batu loncatan menjadi lebih bagus. Itu kalau kata orang sekarang, kapan Bapak kok kamu kerjanya malas? Ya saya masih masih tingkatannya kerjanya masih di paling bawah. Nanti kalau udah naik ke atas baru saya lebih rajin. Insya Allah nggak bakal naik kedua. Nunggu naik dulu baru dia akan jadi apa? Nanti insya Allah kalau saya sudah jadi direktur baru saya semangat. Nggak bakal jadi direktur antum. Sekarang yang ada maksimalkan, ihsankan sekarang. Berbuatlah baik, maksimalkan apa yang kamu punya, apa yang kamu bisa, kemampuan kita keluarkan. Itu diperintahkan dalam Islam. Diperintahkan dalam Islam. Innallaha katabal ihsan ala kulli syai. Jadi ini adalah jadilah yang terbaik dalam apapun profesi kita. Nah ini yang pertama. Terus yang kedua, kata-kata innallaha katabal ihsan ala kulli syai, maka berbuatlah yang bagus di dalam pekerjaan kita. Maksudnya ihsan itu apa? Ihsan itu mungkin pernah kita baca tuh di hadis yang kedua di kitab Arba'in. Waktu ditanya oleh hadis yang panjang ya, hadis riwayat Umar bin Khattab dalam Bukhari Muslim. Waktu itu malaikat Jibril datang menemui Nabi dalam berbentuk manusia. Terus dia bertanya, "Ya Muhammad, akhbirni anil ihsan." Wahai Nabi Muhammad, beritahukan kepada kau apa itu ihsan. Kan pertama nanya tentang Islam, iman, baru ihsan. Maka Nabi menjawab, "Al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak." Ihsan itu adalah engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Kalau engkau tidak melihatnya, sungguh Allah melihat. Itu ihsan namanya. Jadi Allah bilang dalam hadis ini, innallaha katabal ihsana ala kulli syai. Hendaklah kamu selalu berbuat ihsan terhadap segala apapun yang kau lakukan. Berarti ihsan itu apa? Gampangnya merasa diawasi oleh Allah. Jadi kita itu kalau melakukan sesuatu, berbuat baik karena kita merasa diawasi oleh Allah. Itu ihsan namanya. Maka kalau saya jadi ustaz, saya baik nggak baik bukan karena dilihat jamaah tidak jamaah. Saya bukan tanggung jawab sama jamaah, saya tanggung jawab sama Allah. Maka saya akan berbuat baik dimanapun saya berada, seakan-akan saya melihat Allah. Kalau tidak, Allah melihat saya. Jadi saya masuk muraqabah, kata orang itu sekarang muraqabah. Apa itu muraqabah? Selalu merasa diawasi Allah. Seorang pegawai kalau merasa selalu diawasi Allah, dia akan menjadi baik. Seorang pedagang kalau dia merasa selalu diawasi Allah, dia akan berbuat baik. Itu selalu dihadirkan di dalam pekerjaan kita. Kita tidak takut dengan CCTV. Wah, di sini ada CCTV, lurus, kayak bener dia kan CCTV ngeliat.
Tapi di luar situ tidak terlihat TV dia melakukan hal yang haram. Ini belum ihsan. Allah bilang innallaha katabal ihsan ala kulli syai. Kalau bisa kita dimanapun kita berada harus kita hadirkan Allah itu selalu ngawasin saya. Bahkan maaf di kamar mandi pun Allah tahu. Dimanapun kita Allah tahu. Itu yang diperintahkan. Kalau seseorang sudah punya ihsan, dia dimanapun akan baik. Dia baiknya bukan karena CCTV, dia baiknya bukan karena diawasi, dia baiknya bukan karena dilihat orang, dia baiknya bukan karena di center oleh media, tapi dia baiknya karena Allah. Maka ihsan itu. Kan ada juga kan kalau orang lagi di CCTV, lagi center streaming, wah dia lagi serius banget, streaming lewat lagi acara apa? Suka ada begitu kalau lagi di shoot, kayak beneran. Pas sutanya lewat lain lagi mukanya. Wah, ini bukan ihsan, itu namanya ihsannya cuma sama karena terlihat. Jadi Allah menetapkan ihsan ala kulli syai. Maka hendaklah di dalam apapun kita hendaklah merasa selalu diawasi oleh Allah. Kalau kita melakukan sesuatu apapun, jadilah orang yang terbaik dalam melakukan itu. Ini adalah yang diperintahkan innallaha katabal ihsan ala kulli syai. Yang terakhir kalimat innallaha katabal ihsan ala kulli syai, maka hendaklah kita bisa berbuat baik. Ihsan ini diartikan al-hasan, at-thayyibah, yaitu sesuatu yang baik, sesuatu yang bagus. Di dalam amal-amal kita hendaklah kita melakukan yang baik-baik. Oh, ini ternyata haram, nggak boleh dalam Islam ditinggalkan. Oh, ini halal, maka kita ambil. Oh, ini ternyata makruh, hindari. Jadi orang yang ihsan itu di dalam melakukan apapun dia akan perhitungkan ini boleh apa tidak dalam Islam. Seorang dokter ketika ada pasiennya minta untuk diaborsi bayinya, oh ini boleh nggak dalam Islam? Oh ternyata kita sudah baca di hadis yang keberapa? Keempat, hadis Abdullah bin Mas'ud. Dikatakan apa? Inna hadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah. Di hadis itu ternyata dosa besar. Mengaborsi nggak mau. Walaupun dia minta, saya dokter, walaupun bayar mahal saya nggak mau. Ini ada ihsan. Ini adalah contoh yang baik karena memang dokter pun tidak boleh lepas di dalam keislaman. Semua profesi itu tidak boleh lepas dari Islam. Ini tidak boleh. Jangan dipikir Islam itu hanya ada di masjid, Islam itu hanya di musola, Islam itu hanya dipakai sama ustaz sama kiai. Tapi Islam itu ada semua lini kehidupan kita. Semua profesi harus ada Islamnya. Tiba-tiba ada orang yang minta donor darah. Oh, dalam Islam boleh kah? Oh, boleh. Donor, lakukan. Oh, donor ginjal suka ada itu kan? Apa? Boleh apa tidak dalam Islam? Oh, boleh, boleh. Oh, ternyata ada yang minta dimancungin hidungnya. Kayaknya dulu boleh apa enggak mancungin hidung? Boleh, kata ulama, memancungkan hidung kalau napasnya susah. Karena terlalu pesek. Nah, itu boleh dimancungin karena hitungannya sakit. Tapi kalau udah napasnya sempurna enggak boleh. Haram hukumnya. Takhir khalqillah itu namanya, merubah bentuk yang sudah baku dari Allah, tidak boleh. Mancungin hidung, bibir dibikin tebal, mau ngapain? Mangap dibikin belok, boleh nggak? Oh dokter kan sekarang masya Allah itu dokter bedah begitu lumayan itu hitungannya dibanding nyuntik orang yang puyeng-puyeng, itu beda sekali operasi lumayan itu menggiurkan. Tapi lihat Islam boleh nggak? Oh ternyata tidak boleh membesarkan mata kecuali tadi kesipitan sampai nggak bisa lihat. Nah itu lain itu. Wah, ini namanya sakit maka boleh diblokin. Tapi kalau yang normal-normal nggak boleh merubah. Ini yang terbaik yang Allah kasih kepada kita. Karena memang kemuliaan orang itu bukan dari wajah. Yang penting adalah akhlak. Walaupun muka kita pas-pasan, tapi kalau akhlaknya bagus, insya Allah jadi mulia di sisi orang. Jadi jangan diandalkan di muka. Kalau diandalkan muka, akhirnya kita berusaha untuk merubah muka. Allah nggak nyuruh kita merubah muka, tapi merubah akhlak, merubah budi pekerti. Itu yang disuruh sama Nabi Muhammad SAW. Nah ini seorang dokter harus tahu. Tidak boleh tidak tahu sebagai seorang dokter. Ihsan harus. Pedagang harus ihsan. Ini halal apa tidak? Nah, kadang-kadang jual beli pakai model apa nih? Riba, tidak riba, harus tahu mana riba, mana bukan. Kadang-kadang ini mobil berapa nih? Sudah, oke.
tawar menawar 100 juta siap, tapi belum duit nih, baru DP 5 juta atau 1 juta, nanti kita nggak jadi. Hari Ahad atau Sabtu biasa baru nengok itu mobil karena lagi kerja. Ada yang nawar lagi 125 juta, dilepas 125 juta. Itu haram hukumnya. Orang kita sudah deal walaupun belum bayar, tapi sudah apa? Tanda jadi, nggak boleh dioper ke, karena menggiurkan juga 100, wah 20 juta nih lumayan dilepas. Ini boleh apa tidak? Tidak boleh. Rasulullah melarang. La yahillu, tidak halal. Khitbah yaitu apa Pak? Menjual atau melamar dalam lamaran orang lain atau dalam tawaran orang lain, ini tidak boleh. Itu diharamkan. Maka harus tahu pedagang. Ini pedagang mana? Ini kadang-kadang suka terjadi lihat di online, wah ini barang bagus, langsung diklik dijual sama dia. Siapa yang mau beli apa ini? Motor orang. Atau punya tanah di pelang dijual di foto, dipasari. Siapa mau beli? Jual butuh. Bukan punya dia, padahal dia nggak tahu punya siapa, yang penting butuh. Ternyata kita buka, kita telepon dulu sama orang itu. Pak, ini tanah dijual berapa? Semeter 10 juta. Oh enggak, sudah tahu harga sudah foto dikirim ke orang, jual 11 juta per meter. Boleh apa tidak? Tidak boleh itu orang. Jual punya siapa? Kamu punya orang, kamu jual apa? Main foto, main jual aja dibagi. Kecuali antum bilang, Pak, ini bagaimana kalau saya bantu jual? Bapak dari Bapak berapa? 10 juta. Baik, kalau saya jual 11 juta boleh apa tidak, Pak? Silakan, yang penting balik saya 10 juta. Boleh tuh pakai izin. Jadi kita apa? Enggak main tengah jalan foto main kirim aja, nggak punya siapa. Jadi 11 saya teleponin ke dia. Wah, calo nggak resmi apa? Itu boleh. Nah, transaksi main begitu aja. Atau online ya, maaf saya lihat produk tas bagus ini punya orang. Langsung saya ambil, saya pasarkan ke orang. Di harga di situ 500.000, saya jual 600.000. Laku ambil 600.000, saya beli 500.000, dapat sampai 100.000. Boleh? Nggak boleh. Harus izin dulu tuh sama siapa yang apa? Yang punya, Pak, saya jadi ini ya, jadi apa namanya itu? Ya, jadi melanjut jual nih untuk barang Bapak. Boleh saya jual cash seperti yang Bapak jual, saya dapat fee atau saya kasih lebih. Terserah. Udah kamu, pokoknya saya nggak mau tahu, saya 500.000 aja balikin, kamu ambil terserah berapa. Ambil, jual, boleh tuh. Nah ini main jual-jual aja punya orang. Wah, hebat banget, yuk. Barang apa aja ada, mau apa? Ada semua, tinggal punya orang diambilin. Itu kalau dalam hukum jual beli, menjual bukan barang milik sendiri. Haram. Nggak ada hak tuh. Main mobil orang dia, main foto, jual aja. Jangan apa itu. Itu nggak boleh. Kalaupun itu dijual, antum minta izin dulu. Sebagai pedagang harus ihsan, harus tahu. Jadi hukum-hukum seperti ini harus kita, innallaha katabal ihsan ala kulli syai'in. Dan tidak boleh kita berlaku zalim. Kita harus berbuat baik di dalam kepegawaian kita, di dalam ustaz kita, dalam dagang kita, dalam dokter kita, semuanya. Nah ini tentunya banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil dari kalimat innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Bahkan kita disuruh baik. Rasulullah mencontohkan yang lebih dahsyat. Kalimatnya apa? Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kamu kalau peranglah yang baik. Langsung mungkin ekstrim dia contohnya. Kalau lagi perang disuruh baik. Ini perang. Resikonya kita yang dibunuh atau dia yang bunuh kita atau kita yang bunuh dia. Tapi tetap disuruh baik. Bagaimana tuh? Lihat ihsannya di dalam Islam. Kalau lagi perang tidak boleh bunuh wanita. Nggak boleh. Kecuali perempuan itu bawa senjata. Dia nembakin kita, itu boleh dibunuh. Tapi kalau tidak ikut perang, perempuan tidak boleh dibunuh. Tidak boleh bunuh anak-anak. Tidak boleh membakar pepohonan atau bahan makanan atau menghanguskan negeri yang dikalahkan tadi. Ihsan. Bahkan dalam hadis, seandainya ada rahib itu sejenis ulama dari agama lain seperti pendeta. Dia sedang di gerejanya berzikir dengan gaya dia, dengan cara dia. Tapi dia itu tidak menyuruh kaum Nasrani untuk memerangi kita. Dia enak aja ibadah sendiri. Atau mungkin dia pergi ke Sauma'ah. Sauma'ah itu padepokan. Dia pergi, Hindu, Buddha di padepokannya, dia di atas gunung, dia zikir aja, gak ikut memerangi muslimin. Waktu kita masuk ke wilayah dia, tidak boleh mereka dibunuh.
jangan kau bunuh, dia tidak ikut, biarkan dia nikmat dengan apa? Ibadahnya. Sampai kayak begitu di dalam perang pun kita disuruh ihsan. Ini menunjukkan luar biasa di Islam. Lagi emosi, lagi marah, siap bunuh, oh anak-anak jangan dibunuh. Woi, perempuan jangan dibunuh. Oh, ini ahli ibadah yang ibadah sendiri, jangan dibunuh. Oh, ini ternyata pepohonan, jangan dibakar. Nah, ini tidak ada. Ya maaf kalau kita mau jujur, cari agama di luar Islam yang mengajarkan ihsan terhadap perang. Mereka kalau masuk, kadang-kadang perempuannya dibunuh, diperkosa, anak-anaknya dibunuh, di bumi hanguskan negerinya. Oh, dalam Islam haram hukumnya. Lihat bagaimana ihsan. Ini sekali lagi hanya ada di dalam ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha katabal ihsana ala kulli syai. Bahkan ihsan di situ juga fa idza qataltum fa ahsinul qitla. Kalau kamu perang, peranglah dengan cara yang baik. Yaitu bagaimana? Dalam Islam itu kalau lagi perang, terbit matahari mulai ke perang. Pas terbenam matahari mereka istirahat tidur. Itu tidak boleh kita nyerang. Lagi tidur langsung apa? Diserang. Dia tidur sudah istirahat. Besok kalau kata orang sekarang apa? Perang apa? Perang secara terhormat. Waktunya berhenti. Kalau sekarang kan kadang bagaimanapun caranya yang penting menang. Nipu kalau menang. Ini tidak ada dalam Islam. Oh, sekarang waktu istirahat semua. Terbit matahari besok perang lagi. Terbenam matahari istirahat. Perang lagi. Begitu cara ihsan. Tidak boleh mengkhianati. Bahkan mata-mata pun dalam Islam misalkan kena, itu ada aturannya bagaimana cara menghukumi mereka dengan ketat dan tidak ada kezaliman di dalam peperangan. Jadi ya Allah, dalam perang disuruh berbuat baik. Ya biasanya kalau kita damai baik itu biasa, tapi lagi perang. Mungkin kalau bahasa dikinikan, kita disuruh berbuat baik walaupun kita tidak suka sama fulan. Saya lagi pegel nih sama musuh saya, tapi tetap kita disuruh berbuat baik dengan musuh kita. Bagaimana caranya? Jangan fitnah. Musuh kita tidak melakukan keburukan, kita ceritakan keburukan. Ini padahal nggak melakukan. Itu fitnah, dilarang dalam Islam. Tidak boleh kamu, walaupun kamu dalam keadaan bermusuhan, tidak boleh kamu apa? Tidak berbuat baik. Wa anta dikatakan di dalam Al-Qur'an berkaitan dengan apa? Anta adilu. Untuk kita berlaku adil dan tidak melakukan perbuatan yang buruk terhadap orang yang tidak kita sukai. Dilarang di dalam Islam. Wala taj'alu syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu aqrabu littaqwa. Jangan kebencian kamu terhadap seseorang membuat kalian tidak berlaku adil sama orang itu. Lihat, bencinya saja sama dia tidak boleh kita melakukan apa? Hal-hal yang tidak ihsan. Ini merupakan ajaran yang luar biasa dari Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka walaupun maaf saya tidak sepemikiran dengan fulan, kita di kantor kita beda ide, kita beda cara, tetap kita harus ihsan. Bahkan boleh jadi maaf dia kurang sama saya itu kurang sejalan, tetap adalah ihsan harus berlaku. Bukan berarti musuh langsung kita tidak berlaku adil atau menyakiti atau memfitnah, tidak diperbolehkan. Apalagi orang yang tidak bermusuhan saja tetap bisa dilakukan untuk apa? Berbuat ihsan. Yang terakhir sebagai penutup, wa idza dzabhtum fa ahsinu dzibha. Kalau kalian menyembelih, maka baguskanlah, berbuat ihsanlah di dalam menyembelih. Wali yuhidda ahadukum syafrata, tajamkan pisaunya. Wali yuhidda ahadukum syafrata, itu tajamkan pisaunya. Wali yurih dzabihata, dan kasih santai kepada hewan penyembelihnya atau yang disembelihnya. Maksudnya apa? Buatlah hewan yang disembelihnya tidak terlalu sakit dengan sembelihan. Ini ihsan saat kita menyembelih. Ini kita motong kambing, disuruh ihsan. Bagaimana ihsannya? Tajamkan pisau. Disuruh kita tajamkan pisau. Kenapa? Karena kalau tajam, maka insya Allah kambing itu tidak terlalu sakit ketika kita sembelih. Motong ayam, tajamkan pisaunya. Makanya dalam Islam makruh kalau kita motong gerakannya banyak. Satu yang paling bagus, satu begini mati, putus ininya. Kalau masih juga boleh ditarik 2 kali. Ketiga kali ke sini udah mulai makruh. Bahkan kalau lebih ada yang mengatakan haram sampai hukum. Karena mendolimi siapa sih? Itu motong tumpul, orok-orok. Ganti pisau bukan ganti pisau. Kacau sudah. Itu dosa, itu bukan ibadah itu. Tajamkan ini jadi sekali putus, itu lebih bagus.
Nah, kalau memang belum naik, sekali naik sudah. Dan ternyata menurut pakar tukang motong kambing, untuk kambing kenapa kok aromanya bau? Ya, waktu kita makan suka ada yang apa namanya berangus. Berengus. Iya, berengus. Baunya anggap bau kambingnya itu dekat banget begitu. Kata orang itu motongnya mesti nggak benar. Salah satu motongnya pasti dapat kurang cepat. Dia mesti berkali-kali malah itu bikin subhanallah. Kenapa? Karena kata para ulama kambing itu ketika tajam dipotong menyebutkan kambing aja, ini cerita kambing karena kemarin habis untuk kambing korban kan. Pokoknya selain kambing kan ayam juga terjadi kan. Kita potong semakin cepat dia kurang sakitnya. Jadi dia kalau bahasa agama saya ridho dipotong, tapi jangan kau bikin sakit. Tapi kalau dia bikin sakit, dolim, dia nggak ridhonya itu mengaruh ke daging yang nggak enak dimakannya lain. Dia ridhonya bahasanya nggak tidak bicara, tapi dengan didolimi itu beda rasanya, karena dia merasa tidak ridho. Kalau kita potong dengan ihsan, dia pun akan berbuat ihsan, artinya bagus. Ihsan kalau menyembelih berbuat ihsan, kambing itu akan ihsan, akan suka dengan apa yang potong. Tapi kalau tidak ihsan, dengan tidak tajam, atau di dalam hadis lain waktu disembelih yaitu jangan engkau lihatkan pisaunya, kata Rasulullah SAW. Jadi sunnahnya itu pisaunya taruh di belakang, kambing dibawa dijatuhkan baru keluarin apa pisau. Ini kagak, kadang-kadang pisau itu kambing pasti pakai pisaunya dipakai tunjuk, mana golok serem kambing melihat. Itu jangan dikira mereka tidak ngerti, mereka juga tahu itu mau dipotong nih, takut juga kata para ulama, mereka takut. Makanya Rasulullah bilang jangan adab di situ. Setelah terjatuh baru keluarkan pisau baru. Setelah itu ini darah, kalau memang mau ada yang potong kedua ini dibersihkan, jangan sampai kecium bau sama si kambing yang kedua. Subhanallah, sampai seperti itu ihsan. Nariknya pun dengan lemah lembut. Ini kan kadang luar biasa. Suatu kambing ditarik, tendang dari belakang, tendang dari kiri, suruh dorong sono, ditarik telinganya. Ya Allah, Rasulullah SAW sangat marah. Ketika Rasulullah SAW melihat ada seorang badui narik telinga kambing dengan keras, Rasulullah marah sekali. Kemudian dipegang. Abang mau tidak tahu bagaimana cara menimbulkan ihsan kepada si kambing ini. Maka diambil ini sama Rasulullah SAW. Apa? Tengkuknya itu di sini ini dibawa sama Nabi SAW dengan perlahan. Artinya ihsan. Semua kita harus berihsan di dalam segala hal, walaupun berkaitan dengan hewan. Ini kan contohnya menyembelih. Apalagi tidak menyembelih. Kita melihara burung di rumah, kita melihara ikan, ihsan, kasih makan. Jangan apa? Miara doang kagak dikasih apa? Makan. Kan kita pernah dengar hadis Bukhari Muslim bahwa ada seorang wanita diazab bisa babil hirrah, disebabkan karena kucing. Dia melihara kucing, dikandangi, tidak dilepas, tapi nggak dikasih makan. Famatan, hirrah tadi air mati. Udzibatil mar'ah, akhirnya perempuan itu diadab oleh Allah gara-gara kucing yang dipelihara tidak dilepas, tidak dibebaskan, tapi dikandangi dan dikasih makan. Jadi ihsan kepada adik-adik menyebabkan kamu diadab oleh Allah gara-gara hewan tadi. Hewan itu penyebab bisa dia kalau kita tidak berihsan. Tapi kalau kita melakukan ihsan, kebaikan, kita perhatiin makan, itu dapat pahala. Nah, dikatakan oleh hadis yang sama Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, kan sering kita dengar ada seorang rajul yughfar, diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa babi al-kalb, dengan sebab apa? Anjing. Dia kehausan, pas dicari-cari air, ketemu di tengah padang pasir ada sumur, dia turun si bapak itu. Kemudian dia minum. Setelah dia selesai dinaik ke atas, pas keluar dari sumur ternyata ada seekor anjing yang sudah menjilati pasir karena kehausan. Maka si bapak itu bilang, ini anjing kehausan seperti saya tadi kehausan. Maka dia turun lagi ngambil air, ngasih minum. Allah ampuni gara-gara memberikan minum seekor anjing. Ternyata bersikap dolim kepada hewan menyebabkan siksa, berbuat baik ihsan menjadi sebab ampunan dosa. Berarti luar biasa. Ihsan bukan hanya kepada manusia, bukan hanya pada pekerjaan, tapi pada hewan pun kita disuruh ihsan. Likulli rabbin, dikatakan
setiap yang basah. Katanya likulli ratbin, di setiap yang basah. Wah, kemudian dikatakan lahu ajr, baginya ada pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada seorang pernah bertanya, "Ya Rasulullah, saya kalau ngasih makan burung, apakah ada pahala?" Maka Rasulullah SAW, likulli ratbin kabidin ajr. Rasulullah bilang setiap makhluk yang hidup dan berhati ada pahala. Dan berarti orang ngasih makan burung, kita melihara burung di rumah, kita kasih makan, pahala. Kita punya ikan, kita kasih makan, pahala. Beli pelet, pahala. Punya ayam, kasih makan, pahala. Subhanallah. Ini luar biasa. Di rumah kita itu ladang pahala banyak banget. Tapi ngasih makannya karena Allah. Tapi kalau ngasih makannya bukan karena Allah, gak dapat pahala. Bapak, nih burung dikasih makan dulu, dimandiin. Iya, soalnya mahal harganya. Kalau nggak saya kasih makan, mati urusannya, udah nggak dapat pahala. Kenapa? Berarti ini bukan karena Allah, karena takut apa? Takut mati, kehilangan duit. Kenapa dikasih makan? Oh, ini saya yang ngandangin, saya yang melihara, maka wajib bagi saya untuk memberikan apa? Makan. Dan kata Rasulullah, setiap saya kasih makan dapat pahala. Maka ini adalah ajar. Ini namanya ihsan. Jadi kesimpulannya, apakah mungkin Islam mengajarkan anarkis, teroris, membunuh orang yang karena berlainan agama, atau membunuh orang karena melakukan kemungkaran? Hasya wa kalla. Kata para ulama, tidak mungkin dan tidak mungkin. Bagaimana mungkin orang di dalam Islam itu kita disuruh buat ihsan? Sama perang aja kita ihsan, sama hewan aja ihsan. Mana mungkin kita diperintahkan untuk membunuh karena orang yang tidak beragama atau tidak sejalan agamanya dengan kita. La ikraha fid din. Tidak ada paksaan di dalam agama. Sering kita baca lakum dinukum waliyadin. Agamamu. Kalian lakukan ibadah kalian, kami melakukan ibadah yang kami yakini, selesai. Tidak mungkin ada orang Islam yang membunuh ya karena mengatakan ini ajaran Islam. Kalau ada orang Islam yang membunuh orang yang berbeda ajaran atau orang yang berbeda agama, atau karena kemungkaran orang dibunuh, sungguh itu hanya orang Islam, tapi bukan ajaran Islam. Ajaran Islam itu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ini ajaran penuh rahmat kepada hewan. Saat perang, segala sesuatu kita disuruh berbuat baik. Oleh karena itu, insya Allah dengan hadis ke-17 ini, Allah tumbuhkan ihsan di dalam aspek kehidupan kita semuanya, dalam pekerjaan kita, dalam apapun yang kita lakukan. Insya Allah kita selalu berbuat ihsan. Jadi ihsan itu artinya apa? Kebaikan. Ini insya Allah kita selalu bisa melakukan kebaikan dalam aktivitas kita. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Habib atas tausiahnya. Selanjutnya kami buka sesi tanya jawab untuk online dan offline. Untuk sesi tanya jawab kami buka untuk 3 pertanyaan. Pada yang ingin bertanya, kami persilakan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Habib ingin bertanya terkait ihsan ini, terutama kepada binatang. Mungkin yang pertama, ini mungkin takutnya Pak Bowo nanti pas penugasan di hutan gitu. Nah, bagaimana kalau kita darurat Habib ya, burung kita tembak, kan mungkin langsung mati. Nah itu, tapi kita dengan menyebut asma Allah yang pertama, bagaimana hukumnya? Yang kedua, terkait mungkin pengalaman kita kemarin di pemotongan hewan pada saat kurban, itu kan sebelum dipotong itu kan ditembak dulu tuh, di setrum apa gitu kan, langsung jatuh baru dipotong gitu Habib. Nah itu kan mungkin apakah itu dengan kekerasan atau
boleh karena untuk memudahkan itu memotong gitu Habib. Itu aja dari kami. Doa cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau membunuh dalam artian berburu burung atau binatang-binatang yang boleh dimakan dengan menyebut nama Allah Bismillah, maka itu boleh dimakan. Jadi alhamdulillah itu bukan dolim. Yang dolim itu menjadikan gardon, yaitu gardon itu latihan. Jadi dulu Rasulullah pernah melihat seorang anak nembakin mana burung yang ada di kandang. Jadi dia latihan untuk apa? Kelihatan mana. Akhirnya Rasulullah bilang, jangan kau jadikan hewan yang bernyawa sebagai sasaran tembak. Itu haram. Hanya untuk latihan. Sama seperti kita mancing ikan di akuarium, masukin lagi. Haram, hukum dosa itu. Antum bikin itu ikan sampai 2 semua. Dua masukin lagi. Itu apa? Gardon itu namanya. Jadi main-main untuk latihan. Boleh. Kalau antum mancing ambil dapat makan. Itu tidak boleh kita lempar lagi, lempar lagi. Ada juga nih yang di pemancingan. Pemancingan dia setiap mancing nanti ditimbang setiap kilo bayar 40.000 gitu kan. Dia mancing gak punya duit, cuma beli ngopi doang ngantuk. Gak bergerak setiap dapat, gak ada yang ngeliat lempar lagi. Dia cuma demen dengan dengan tarikan itu. Wah, punya sensasi katanya. Dia ya setengah itu dilihatin itu. Gerak-gerak dilihatin, diamatin, gak boleh meleng dia. Langsung dapat pas lagi, dapat pas. Itu kapan? Pulang nggak ada timbangan, nggak dapat apa-apaan. Kalau harus ditimbang baru dapat bayar. Enggak. Kalau begini terus dia cuma iseng, bisa jadi haram. Tapi kalau memang dia dapat, ambil dibawa dimakan, juga ikan kasih orang boleh. Tapi kalau hanya untuk jadi hobi, ini malah menjadi khawatir, malah menjadi haram. Karena itu gardon itu menjadikan sasaran aja. Tembaknya mati didiemin. Cuman untuk nyari bau senapan udah kayak mau perang. Mending di hutan. Kamu rambutan nyari. Ada bom gereja gitu mati kirang satu. Ini nggak ada apa-apa, tembak jatuh. Kirang aja dengan ada yang begitu. Haram. Rasulullah bilang haram engkau jadikan sasaran tembak yang bernyawa tadi. Tapi kalau kita tembak mati, kita ambil, kita bakar, boleh. Dan itu hukumnya boleh dengan baca bismillah. Waktu bismillah itu itu seperti motong. Jadi hitungnya itu seperti motong. Waktu ditembak baca bismillah, nggak usah dipotong, mati sudah hitungannya motong. Jadi boleh tuh. Jadi kita yang penting hewan yang yang boleh dimakan. Ini tentunya jerapah. Mau tembak juga nggak apa-apa, jerapah motong kan itu bahaya gitu lah. Nah, bismillah, tapi bismillah itu ya menyebutnya bismillah itu boleh. Nah ini di dalam Islam itu ada. Nah, kecuali yang haram itu boleh ketika untuk mempertahankan hidup. Gua nggak ada makanan sama sekali. Adanya babi boleh ditembak untuk kita makan. Faman iturra ghaira bagin wala 'adin fala itsma alaih. Siapa yang kena hukum darurat kalau dia nggak makan, mati. Dia bisa mati membahayakan jiwa. Maka adanya yang haram boleh dimakan. Tapi kalau dalam keadaan normal tentunya yang hanya yang halal. Ciri-ciri binatang yang halal cukup banyak kan. Yang pertama nggak ada taring. Yang kedua makannya pohon-pohonan di daun, omnivora apa namanya itu. Nah itu boleh itu rata-rata. Rata-rata yang makannya daun itu boleh. Kambing, jerapah. Tapi kalau udah makannya daging, itu biasanya ada taring dan itu yang dibolehkan. Itu gampangnya. Kali ketemu binatang yang baru di hutan nih, halal apa enggak makan lihat. Oh makanya ntar di daunan itu kebanyakan. Jarang yang makan dedaunan itu nggak boleh. Di sini juga begitu. Makan bahkan sampai belatung. Belatung itu ada yang membolehkan kalau belatungnya dari belatung apel. Kan keluar gitu kan bukan belatung itu ular yang ada di kacang. Itu kan ada dedaunan itu. Tapi kalau keluar dari bangkai haram. Dari bangkai keluar belatung itu haram. Karena dari daging itu bau juga bahaya itu. Tapi kalau dari kacang antum lagi makan copot setengah, terus kacang itu kan, terutama kacang-kacang yang pohon-pohonan yang tanpa obat-obat itu yang masih asli itu biasanya ada binatang itu justru makanan yang sehat itu.
Oh ternyata kita goreng ternyata ada satu yang dipikir kacang kali kok lembut banget, kacang polong panjang nggak tahunya yang lembek-lembek ketelan ya udah nggak apa-apa itu. Nah itu karena dari pohon. Jadi memang sebenarnya nanti ada kalau dalam syariat Islam itu ada hewan-hewan yang haram, ada yang halal. Kebanyakan ya secara umum itu yang makan pohon-pohon itu daun-daun itu rata-rata boleh. Itu apa kalau yang daging gitu tidak. Kucing nggak najis, tapi boleh nggak itu makan? Nggak boleh, makan itu bukannya itu dia apa aja dimakan, tapi dia bertaring. Karena bertaring ini tidak boleh dimakan. Kemudian nanti binatang yang di dua alam. Tapi ketika orang bertugas di hutan harus makan itu, kalau tidak dia akan kelaparan, boleh. Tapi syaratnya namanya darurah, yaitu dalam keadaan terdesak harus. Tapi dengan syarat yang pertama dia nggak boleh, yang namanya darurat itu nggak boleh gembira. Kalau girang itu bukan darurat. Alhamdulillah jadi ngerasain juga kan sapinya babi. Untung lagi dalam kondisi darurat jadi boleh. Dan jadi girang dia. Kalau nggak begini kan kita nggak ngerasain ada hikmah juga. Itu haram itu. Kenapa? Dia darurat tapi dia girang. Kan ada juga tuh. Untung ada darurat jadi bisa ngerasain juga rasa babi. Itu haram. Karena dia tidak boleh bahagia. Yang kedua, tidak boleh berharap begini lagi. Kita sebenarnya insya Allah bersama nanti ada makanan yang halal, nggak ketemu lagi sama itu. Jangan semoga aja darurat lagi berharap lagi nanti darurat lagi. Ini kan darurat itu nggak boleh berharap. Terus yang ketiga tidak boleh berlebih. Darurat ya makannya dikit aja, asal apa? Bertapin itu nggak nambah. Oh, lompok nambah, nggak bekal lagi tuh ntar jalanan. Itu bukan darurat itu. Ini kan darurat zaman sekarang begitu ada aja. Nah ini darurat itu ada kriterianya, ada batasan-batasan disebut darurat. Selebihnya alhamdulillah itu Allah bilang dalam hadis Rasulullah SAW, binatang yang halal itu lebih banyak daripada yang haram. Yang halal itu lebih banyak daripada yang haram. Di hutan lebih banyak yang halal daripada yang haram. Ada ular nggak boleh karena ular itu makannya daging dan juga bertaring. Artinya yang halal itu lebih banyak daripada yang haram. Mau di hutan atau di kota. Walaupun kadang-kadang yang haram itu yang bikin setan goda itu, bikin penasaran. Waktu Nabi Adam di surga, Allah bilang ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Nabi Adam dan istrimu Hawa tinggallah di sorga, nikmati semua yang ada di sorga. Wala taqraba hadhihi syajarah, tapi kalian berdua jangan dekat-dekat pohon ini. Itu jutaan, bukan 1001 macam, jutaan macam jenis makanan di surga itu semua halal. Satu yang diharamkan, justru satu ini yang jadi kena. Itu memang sifat manusia kadang-kadang apa? Pertama ada penasaran, setan pun pinter. Yang satu itu digodain terus sehingga yang lain kayak nggak begitu enak, yang ini yang enak. Makanya kata orang yang haram kelihatannya lebih enak daripada yang halal. Betul aja itu. Itu kayak apa? Rumput tetangga lebih apa? Begitu padahal nggak ada. Yang haram sama dengan yang halal. Yang halal lebih nikmat, ada ketenangan dan seterusnya. Tapi itu godaan. Itu surga begitu banyak yang halal, yang satu yang haram, malah yang haram dia apa? Bikin penasaran. Setan akhirnya kena Nabi Adam. Tapi antum jangan pengen dalil Nabi Adam. Nabi Adam aja kena, apalagi saya. Itu mah itu orang itu apa namanya nyalahin ini, jangan, kita tidak boleh. Karena Nabi Adam kan waktu itu digoda dan memang sudah bakal terjadi kena. Karena Allah sudah bilang ini ja'ilun fil ardi khalifah, akan aku ciptakan manusia di atas muka bumi. Kok ada di surga ya pasti turun, itu sudah ada turun ke takdir. Kalau antum jangan pernah menyalahkan itu. Nah intinya yang halal itu lebih banyak daripada yang haram. Apalagi ikan semuanya halal. Ikan sebanyak itu di lautan semuanya halal. Nah, pausnya, hiunya, tapi habis makan orang biarin. Habis makan orang boleh. Hiu, alihlu maitatu kata, bangkainya aja boleh. Itu yang ada di mana? Di air itu. Itu kan banyak banget jenisnya. Kecuali kapal selam kali ya. Kapal selam nggak boleh ya. Kapal selam halal juga ada di air, yang lain itu. Atau yang masih berbeda itu terjadi perbedaan anjing laut. Anjing laut halal apa tidak halal? Jumhur ulama mengatakan tidak haram, tidak halal. Madzhab Malikiyah halal. Artinya
tapi cuma 1-2 yang haram. Begitulah di alam yang banyak. Bahkan di kita pun lebih banyak. Ayam boleh, ikan macam lele, ikan apa, kecuali ayam lele yang tumbuh di tempat najis, itu nggak boleh. Saya taruh ikan lele di sini, taruh di spiteng, gede segitu, makan itu spiteng dari segini. Kalau ini udah berapa tahun di spiteng, itu boleh nggak itu? Kata ulama itu jasa, itu nggak boleh. Itu makanan apa, menggelikan ya, bukan menjijikan itu. Kecuali ditaruh, kalau di empang boleh, di empang dibikin kotak itu kayak TPS ya. Dari situ orang buang air di situ, tapi di situ ada beras, ada nasi, dilempar boleh, campuran. Kalau campuran itu nggak apa-apa. Tapi kalau di spiteng kan atu-atunya mah itu doang gitu makanya tidak boleh. Makanya hati-hati, beli-beli gede-gede tunggu dulu dari mana nih Pak, gede begini. Nah, bagaimana kalau sudah terjadi begitu? Ada ulama yang membolehkan ya, binatang itu boleh lelek tadi boleh. Bagaimana caranya? Dipindahkan dulu ke kolam yang biasa, lebih dari 3 hari dikasih makanan biasa, terus 3 hari lebih maka akan hilang. Tapi kalau ngambil dari spiteng langsung diketok, dibakar, nanti akhirnya jadi itu nggak boleh. Nah, jadi sesuatu yang memang hukum halal itu lebih banyak daripada yang haram. Makanya berburu itu diperbolehkan dengan mengucapkan Bismillah, waktu kita mana Bismillah. Ini adalah hal yang kalau saya berburu hanya untuk senang-senang, binatang setelah dapat diapain? Dapat kasih orang, boleh. Saya nggak makan binatang, saya nggak. Namun setelah saya bunuh, saya Bismillah, saya kasih orang yang makan boleh. Yang nggak boleh ditembak, dibiarkan saja begitu, dimati sampai tidak dimakan, ini tidak diperbolehkan. Nah, ini tentunya adalah berkaitan dengan kalau bertugas di mana? Di hutan. Atau sekarang kalau bertugas di kota juga bahaya. Terus kota itu harus nanya dulu. Kalau sekarang ini maaf ya, makanan banyak sekali macam-macamnya. Kita harus, tapi pertanyaannya dohir saja. Sini jual apa? Ayam, sudah halal betul. Antum makannya baca Bismillah. Mau usah nanya dipotongnya di mana Pak? Pak belinya hidup apa mati Pak? Pedagang tanya hidup apa mati? Mati saya beli, udah mati. Bapak beli di pasar mana? Di pasar itu yang jual muslim apa bukan? Motongnya begini, mau ribet akhirnya itu jadi makan urusannya. Nggak usah, yang penting ayam untuk itu Pak. Hukum ayam dasarnya kan halal. Udah baca Bismillah. Jadi yang hukumnya dasar halal dan kita tidak melihat, maka hukumnya halal. Al-aslu pada dasarnya sesuatu itu boleh. Sesuatu ini kan aslinya boleh, kecuali dengar-dengar di toko ini, di warung ini ayamnya ayam tiren kan. Apa tuh mati apa? Udah santer nih berita. Nah, itu baru kita nggak boleh. Maka masuk ke dalam hadis yang sebelumnya, dak ma yuribu ila ma la yuribu. Tinggalkan yang meragukan, kerjakan yang tidak meragukan. Tapi kalau asli enggak. Tapi yang haram itu aslinya haram. Enggak usah pakai nanya. Ini babi belinya di mana? Enggak usah nanya di mana, udah haram. Udah enggak perlu motongnya benar apa enggak benar, mau ditusuk, mau dicekek. Enggak ada urusan haram. Enggak ada hukum aslinya haram, selesai. Jadi enggak usah pakai cuman yang kemarin saya dapat, ini orang yang berpengalaman juga. Dia itu masa mudanya cerita lucu sekali. Dia itu dulu ya maaf, ini bukannya semua, ini banyak yang halal ya. Dia dulu jual bakso misalkan, dia jual bakso zaman dulu. Dan dia suka mencampur daging itu dengan daging anjing. Dia jual. Ya Allah, dia cerita bertahun-tahun saya jual setelah yang makan pakai peci putih makan. Antum nggak kasih, pokoknya orang itu nggak nanya, saya diem aja. Kalau nanya baru saya kasih tahu. Ya Allah, berarti harus nanya juga sekarang. Antum jual begitu tahu itu haram. Kalau tadi kasih tahu pada nggak datang, udah biar emangnya zaman jahiliyah hidup, tapi sekarang udah taubat orang. Jadi kalau orang nggak nanya, saya nggak tanya. Orang datang beli, saya sama. Ada juga yang nanya, ini pakai bakso apa enggak? Pakai anjing apa enggak? Atau pakai yang haram? Oh iya pakai haram, mundur, apa? Tapi dia bertahun-tahun dia jual. Subhanallah, tapi sekarang sudah bertobat kepada Allah.
Jadi kita mesti selektif juga ya, artinya kalau makan itu kalau bisa nanya dulu lah. Nah, jangan sampai kita makan baru nanya pakai babi, ya Allah, tapi nggak tahu nggak apa-apa, kadang-kadang nggak dosa, salah dosa itu. Kenapa? Kalau Rasul tuh kalau mau makan selalu nanya, ini apa? Kalau yang baru itu selalu nanya, ini apa? Buat apa? Itu harus tahu. Jadi kita sekarang ya, tapi kalau yang sudah jelas nggak usah ditanya. Tadi yang tempe dari mau tempe udah jelas, udah tahu, itu udah itu soal itu berteman itu tahu tempe itu udah nggak bisa dipisahkan. Itu mah nggak usah ditanya, ini halal apa haram, itu jelas tempe, terus jengkol nggak usah ditanya itu kan. Tapi daging nggak perlu ditanya kalau memang sudah jelas. Tapi kalau masih apa, ini kok makanan saya meragukan itu, tanya. Maaf ya, kadang-kadang jangan ngelihat rami. Kadang-kadang kita kan patok rami iya tuh, tanya dulu rami ini halal apa enggak gitu. Karena sekarang ini perlu kita perhatikan dalam bab makanan. Karena kenapa sih? Karena mana badat minal haram fanaru aula bih, kata Rasulullah. Makanan yang dari haram itu akan membawa kepada kemaksiatan. Orang malas ibadah itu kalau dia makan yang haram banyak. Kalau kita makan haram yang banyak, ibadah malas, maksiat malah lebih apa? Lebih mudah terjatuh pada kemaksiatan. Maka makanan sangat diutamakan. Jadi insya Allah jangan khawatir, selamat dan tidak akan orang mati dan susah gara-gara tidak makan yang haram. Justru makan yang haram malah membuat orang jadi susah. Yang halal sehat, bagus untuk kesehatan dan semua. Coba ditanya ke dokter, makanan yang halal semuanya sehat. Nah, kalau kita ke Amerika misalkan, halal food itu lebih mahal daripada yang haram. Itu halal food itu favorit. Kalau maaf yang haram harga misalkan $20, yang halal tuh bisa sampai $50-40 lebih mahal. Iya, karena kalau yang halal tuh potongnya rapi, ininya rapi, halal itu justru lebih mahal. Maka orang yang di Amerika itu yang makan halal food itu justru orang-orang yang keren, orang-orang yang apa? Yang bagus. Kalau kita kadang-kadang sekarang kan yang kalau haram tuh modern gitu, merasa modern tuh makanan-makanan yang baru, padahal yang syubhat yang haram itu modern itu bukan dilihat dari makanannya, tapi justru yang halal itulah yang modern. Insya Allah kita menjadi orang-orang yang modern dengan mengikuti aturan Nabi Muhammad SAW. Nah, adapun motong dengan ditembak dan seterusnya, ya sebenarnya hukum aslinya dalam Islam harus dipotong langsung. Pokoknya tajamkan pisaunya. Artinya semakin cepat matinya itu semakin bagus. Dan para ulama fikih semua sepakat yang paling bagus itu yang dianjurkan motong itu adalah di leher. Di lehernya niat. Bagaimana kalau digebuk dulu, ditembak dulu, digebuk dulu atau disetrum dulu? Ya tentunya itu bukannya diharamkan tapi mengandung kezaliman. Tetap mengandung zalim sepertinya. Nah itu disakit dulu itu kan, baru dipotong. Walaupun akan mempermudah, kenapa? Karena mungkin yang dipotong ribuan itu yang jadi masalah. Karena dipotong banyak, akhirnya apa? Mempersingkat, ditembak dulu baru dipotong. Nah ini, tapi yang waktu ditembak matinya bukan karena tembakan. Kalau karena tembakan atau karena setruman atau digetok mati baru dipotong, bangkit. Jadi waktu dia tidak sadar itu bukan karena matinya, bukan karena tembakan atau bukan karena ketokan, tapi harus matinya itu karena harus apa? Ketika dia ditembak dulu diem begitu, itu mati apa pingsan aja? Hah? Dia pingsan berarti. Iya, pingsan. Itu lebih bukan manusiawi, hewani kali ya. Kalau manusiawi itu kan lebih ini lebih ihsan lah daripada apa? Oh, diketok atau ditembak itu lebih ihsan. Mungkin karena problem kan terlalu banyak kali ya. Jadi apa harus apa? Mau dibius, disuntik. Iya, kalau memang itu makanya itu karena jumlahnya banyak, makanya dia ada proses seperti itu yang saya tahu. Maka tapi tetap tidak hukum haram, bukan. Tapi tinggal kalau dia bikin sakit itu akan membuat zalim. Maka semakin dia tidak sakit tentunya semakin tidak zalim. Jadi mesti diperhatikan ihsan. Nah, tapi kalau kan ada juga yang diketok sama apa? Besi gitu kayak terus itu parah. Pingsan baru dipotong. Wah itu kalau sampai dipukul sama besi terus mati, dipotong itu susah bedain antara mati dan pingsan ya. Nah itu bahaya itu, dan itu bisa menjadi bangkit, dan itu takutnya kena hukum zalim. Insyaallah
Allah selalu jaga ibadah-ibadah kita ya, perbuatan kita, insya Allah Allah terima semuanya. Amin ya rabbal alamin. Yang pertanyaan masih ada. Terima kasih. Selanjutnya kita ke acara yang ketiga, yaitu doa bersama. Doa bersama akan dipimpin langsung oleh Habib. Sebelum kita berdoa bersama, saya selaku pembawa acara, jika terdapat salah kata ataupun sikap yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kepada Habib Abdul Rahman bin Ahmad Assigaf LCMA untuk memimpin doa bersama, kami persilakan. Baik, semoga apa yang kita lakukan ini mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah SWT, dan kita bertawassul dengan amal soleh kita. Semoga Allah selalu berikan rizki yang halal dan thayyibah, rizki yang membawa kebahagiaan di dunia wal akhirah, rizki yang membawa keselamatan dunia wal akhirah, dan semoga Allah SWT menerima semua amal-amal soleh kita dan mengampuni segala dosa dan kekurangan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan salihan. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma' bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la maridan illa syafaitah wa la daynan illa qadaitah wa la 'asiran illa yassartah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah ya la karidan illa qadaitaha wa yassartaha bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, sebelum mengakhiri acara atau kita bersore hari ini, marilah kita baca doa kafatul majelis. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.